Halo MC Blinks, kembali lagi Q&A bersama pakar logistik part 4. Kali ini kita pengen tahu lebih dalam terkait dengan potensi keilmuan S1 logistik. Karena S1 logistik OMCB cirinya itu lebih ke logistik kesehatan. Potensi keilmuan logistik di bidang kesehatan ini ke depannya seperti apa, Prof? Ya, justru ini hal baru ya. Banyak sektor kesehatan ya seperti rumah sakit itu masih belum memanfaatkan keilmuan logistik ya. Padahal kegiatannya itu kegiatan yang membutuhkan keilmuan khusus. Kita ambil contoh misalnya instalasi farmasi ya. Kompetensi seorang apoteker itu ya di material komposisi farmasinya itu. Tapi bagaimana perencanaan agar obat-obatan ataupun berbagai macam bahan tadi tersedia ketika dibutuhkan. Nah ini kan membutuhkan ilmu khusus gitu ya. Dan bukan hanya menjamin tersedia saja, tapi biaya persediaannya itu tidak membludak gitu ya. Ini kan butuh ilmu khusus ya. Jadi tidak bisa dipelajari dengan cara learning by doing atau berdasarkan pengalaman, nggak bisa. Karena memang ini ilmu khusus yang memang sudah bertahun-tahun dikembangkan, dipelajari, termasuk juga teknologinya gitu ya. Meskipun ada sebuah sistem informasi gitu ya, untuk mengendalikan persediaan obat-obatan di instalasi farmasi itu misalnya, itu kan bukan berarti kita terima begitu saja ya apa yang diberikan oleh si aplikasi komputer itu. Tetap membutuhkan kemampuan analisis. Nah demikian juga kita ambil rumah sakit aja, pengelolaan dapur ya untuk makanan para pasien. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa ketersediaan bahan-bahan itu dalam jumlah yang cukup, dalam kondisi yang masih segar ya, sesuai dengan ilmuwan gizi gitu ya. Ini tidak bisa dikelola tanpa keilmuan logistik ya, karena memang ada teknik atau metode khusus yang harus dipelajari gitu. Dan juga ilmu logistik ini jika hadir di rumah sakit itu bagian dari orang-orang yang akan bisa membantu meminimumkan biaya operasional. Itu luar biasanya. Tapi ini kan masih belum disadari ya, mungkin karena keilmuan baru mungkin ya. Nah saya kira pengalaman di MCB ini yang punya networking cukup baik ya dengan banyak rumah sakit bisa memperkenalkan juga bahasanya kita punya satu ilmu yang akan sangat bermanfaat bagi rumah sakit jika mereka ingin meningkatkan efisiensi layanan ya, dalam hal ini meminimumkan biaya operasional. Nah di sektor apotik lagi itu juga sama ya, kemampuan logistik ini juga dibutuhkan untuk bisa menjamin ketersediaan ya obat-obatan dan sejenisnya ya, dan juga menjamin tidak expire gitu. Ini butuh ilmu khusus ya. Kita tidak bisa menstok pakai perasaan, feeling gitu ya, tanpa ada metodenya. Akibatnya kalau itu dilakukan, biaya persediaan itu akan sangat besar sekali. Ya tentu akan membebani biaya secara keseluruhan. Akibatnya harga obat-obatan itu menjadi mahal gitu. Nah dengan hadirnya sarjana logistik, dia akan menyelesaikan persoalan biaya tadi. Dia bisa pikirkan bagaimana teknologi yang pas. Dia punya kemampuan dibekali berbagai macam metode untuk bisa menghitung, merencanakan. Sehingga ketika dibutuhkan stoknya ada, tapi biaya murah gitu. Meskipun obat-obatan ini juga ada tanggung jawab sosialnya, tapi tetap saja mereka kan ingin mendapatkan keuntungan. Ya pasti membutuhkan sarjana logistik yang bekerja sama mungkin dengan para apoteker gitu. Jadi sarjana logistik mikirin perencanaan dan pengendalian persediaannya, bahkan ada juga sekarang bisnisnya itu mungkin diantar ya. Nah, ini orang logistik juga yang memikirkan apakah kita punya operator sendiri ya untuk ngantar, atau kita gunakan jasa pengiriman online gitu. Nah mereka punya kemampuan untuk analisis mana yang lebih efisien. Dan itu diajarkan gitu. Jadi tidak bisa berdasarkan pengalaman saja gitu ya, tanpa melalui proses belajar khusus gitu ya. Karena semuanya ini berdampak kepada biaya operasional sebuah bisnis. Nah jadi yang dipilih ya oleh UMCB untuk memberikan warna kuat di sektor kesehatan ini justru mungkin yang pertama ya di Indonesia ya. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri ya bagi kampus ini untuk mulai memperkenalkan ya, di rumah sakit lah ya. Bahasanya rumah sakit itu butuh orang-orang yang punya kemampuan mengelola logistik.
Ya misalnya mungkin di dapur banyak mempekerjakan sarjana-sarjana gizi mungkin ya. Mereka kan konsentrasinya memang di material makanannya itu. Bahan makanan. Tapi bagaimana bisa menyediakan, memilih pemasok yang pas, kemudian mengendalikan persediaan dengan tingkat biaya yang wajar supaya tidak membengkak ya biaya operasional rumah sakit. Ini orang logistik yang bisa menyelesaikan. Di farmasinya juga gitu. Belum lagi di pengelolaan fasilitas-fasilitas untuk rawat inapnya. Itu semua fasilitas itu orang logistik harus mikirkan gitu. Dia memikirkan berapa kebutuhan, dia bisa memprediksi misalkan ada satu keadaan, oh ini ada fenomena pandemi nih, sepertinya harus diantisipasi. Dia punya ilmu ya untuk bisa memperkirakan itu. Jadi tidak mungkin ya diselesaikan oleh yang bukan sarjana logistik. Gitu. Nah saya kira ini peluangnya cukup besar ya. Di rumah sakit tidak akan mungkin hilang ya Iya, betul. ini luar biasa besar dan belum diisi gitu ya, belum diisi dan nggak bisa tidak dipelajari. Jadi kalau di UMCB ini nanti akan memberikan beberapa case mata kuliah tingkat lanjut yang spesifik kesehatan, nah, saya kira itu udah langsung match lah ya dengan kebutuhan rumah sakit. Apalagi nanti mungkin kerja prakteknya justru mengelola logistik di berbagai macam fasilitas kesehatan ya. Ya puskesmas, klinik itu udah pasti, ya. Nggak akan mungkin mereka tidak butuh ya. Nah sekarang ini mungkin para manajemen di sana itu belum tahu ada ilmu ini. Ya dia belum tahu. Jadi ini tugas dari NCB untuk bisa memperkenalkan. Dan bagi yang berminat ya tentu ini seiring jalannya waktu nanti ya akan luar biasa lah ya. Begitu sadar rumah sakit bahwasannya ada ilmu yang mampu meningkatkan efisiensi atau katakanlah meningkatkan efisiensi biaya operasional, saya kira mereka akan cari kan. Ya karena rumah sakit juga kan pingin biayanya itu murah gitu ya. Mereka juga bisa ya mendapatkan manfaat dari biaya murah, masyarakat juga akan merasa manfaatnya ya, biaya layanan kesehatannya itu murah. Ya sarjana logistik lah yang bisa berkontribusi besar ya, di sektor kesehatan. Ini masih langka ya. Kebanyakan pekerjaan logistik itu kalau saya amati ya dikerjakan bisa di dapur, dikerjakan oleh sarjana gizi gitu ya. Yang mereka sama sekali ya mungkin ada satu dua mata kuliah, saya nggak tahu persis ya. Tapi ini nggak bisa sambilan karena logistik itu kan komprehensif ya, nggak bisa sambilan. Di instalasi farmasinya gitu, itu mungkin dikerjakan oleh para apoteker ya. Tapi mereka kan tidak pernah belajar secara khusus ya, secara ilmu kelogistikan itu. Jadi butuh juga orang logistik. Kemudian di bidang tekniknya ya, kalau di rumah sakit itu saya lihat juga atau di klinik ada tekniknya ya, yang menyiapkan berbagai macam peralatan, misal tempat tidur atau AC atau yang lain itu yang memang harus ada stoknya spare part itu. Kalau tidak ada stoknya, misalkan orang mau operasi gitu, ada gangguan di ruangan itu, ya kan repot kan, nggak bisa berjalan. Nah, orang logistik berperan penting dia untuk menjamin apa saja aktivitas yang ada di fasilitas kesehatan itu tidak tertunda, ya karena khas dari kesehatan ini kan tidak boleh menunda-nunda. Logistik itu udah punya ilmu itu, ya untuk menjamin semuanya tersedia tepat waktu, tersedia tepat mutu, kemudian biaya terjangkau, gitu. Dan orientasinya bagaimana bisa mencapai service level ya, artinya pelayanan itu yang prima. Itu konsep dasar ilmuwan logistik ya, yang memang saya kira belum dimiliki lah ya oleh ilmuwan lain ya. Mungkin mereka punya itu karena pengalaman kerja saja ya. Tapi kalau ditanya metodenya apa, itu kalau dijawab ya pasti ya ini berdasarkan pengalaman aja, nggak bisa ya. Karena kan ilmu ini kan nggak bisa ditebak-tebak ya, atau dicoba-coba nggak boleh, berbahaya ya. Dan saya kira ya luar biasa lah ya masa depan dari logistik kesehatan ini. Sangat menarik sekali ya potensi dan kedetailan dari keilmuan S1 Logistik ini, MC Blinks. Nah, tidak hanya kompleks seperti yang dibilang Profesor tadi, keilmuan logistik ini juga termasuk keilmuan yang masih langka. Jadi akan berpeluang besar untuk dunia kerja saat ini.